Siapa sangka jika perjalanan hidupku harus merasakan pahit getirnya kehidupan. Selepas SMA, aku sendiri yang memilih kuliah di perguruan tinggi ini, karena yang aku dengar dari teman-temanku, ini adalah perguruan tinggi negeri yang keren dan masuk dalam daftar 10 besar PTN paling favorit. Oke, karena sudah menjadi pilihanku, ortuku pun akhirnya mengikuti kemauanku. Padahal mereka punya keinginan agar aku kuliah di kotaku sendiri, yang mutu PTN-nya juga tak kalah dengan PTN yang lain. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, karena aku sudah melengkapi semua administrasi beserta UKT-nya yang jumlahnya tidak sedikit. Maka, aku pun harus bertanggung jawab pada pilihan yang aku ambil sendiri. Kini tinggal mencari tempat kos yang belum aku dapatkan. Beberapa hari aku muter-muter di area seputaran kampus, tetapi menurutku tidak ada yang pas dengan seleraku. Kalau bukan tempatnya yang terkesan kumuh, juga harga sewa kamarnya yang terlalu tinggi. Itu pun penghuninya sudah cukup banyak, sehingga cukup mengganggu ketenanganku. Sejak dulu aku memang gak suka dengan tempat-tempat yang ramai, karena sangat mengganggu konsentrasi belajarku. Hari ketiga pencarianku, akhirnya aku dapatkan tempat kos yang menurutku pas dengan seleraku. Memang rumah ini bukan tempat kos umum, melainkan rumah hunian, tetapi menyiapkan satu kamar kos saja yang bisa ditempati oleh 2 orang. Setelah nego, aku pun bersedia membayar sewa kamar seperti yang diminta. Kamar ini sudah dihuni satu orang mahasiswa, tetapi ia sudah bimbingan skripsi dan beberapa bulan lagi tinggal menunggu wisuda. Jadi, kakak ini sudah jarang menempati, karena lebih banyak pulang kampung, dan ke kos jika ada jadwal bimbingan skripsi saja. Jadi, aku lebih banyak tinggal sendiri daripada berdua di kamar kos. Oh ya, kenalin dulu, namaku Kinanti, biasa dipanggil Kinan. Saat ini umurku 20 tahun, dan tentu aku masih gadis yang dikaruniai wajah cantik, kulit putih mulus, dan bodi cukup tinggi, serta padat berisi. Biasa, aku memang intensif dalam hal perawatan fisik, karena ortuku orang cukup berada, sehingga tiap kemauanku lebih banyak diturutinya. Maka tak heran jika banyak lelaki yang mendekatiku dengan berbagai modus. Ada yang sekedar ingin berteman, ada yang ingin mengajak berkencan, dan ada pula yang ingin menjadikan pacar. Tetapi sampai saat ini belum begitu berpikir soal pasangan. Sebab selain aku ingin fokus pada studi, juga belum ada yang cocok sesuai seleraku. Meski begitu, aku berusaha baik pada mereka, sebab aku tak ingin mengecewakan, apalagi menyakiti hatinya. Begitulah hari-hari yang kujalani, hingga kini aku sudah masuk di semester 6, dan tanpa terasa sudah 3 tahun aku menempati kamar kos ini. Bapak dan ibu kosku orangnya memang baik. Hubungan kami cukup akrab, bahkan kurasakan bagai keluarga sendiri. Ibu kosku seorang guru SMP di kota ini, sedang bapak kosku seorang kontraktor. Mereka dikarunia 2 orang anak, yang sudah masuk SMP dan sekarang lagi berada di sebuah pesantren yang ternama. Sebagai seorang kontraktor, bapak kos memang jarang di rumah, tetapi biasanya Jumat malam baru pulang. Saat di rumah itulah,
Kadang aku manfaatkan untuk bertanya-bertanya materi kuliah, karena kebetulan kami mengambil jurusan yang sama, yakni teknik sipil. Orangnya kalem, ganteng, dan smart. Menurut pengakuannya, ia adalah lulusan terbaik di jurusannya, maka cepat direkrut perusahaan jasa konstruksi Bonafide. Tetapi setelah cukup modal ia mendirikan CV sendiri. Ibu kosku juga sering merekomendasi untuk bertanya ke bapak, jika melihat aku tengah gelisah saat lagi kesulitan mengerjakan tugas kuliah. Memang, aku cepat memahami materi yang dijelaskan oleh bapak kos, ketimbang penjelasan dosen. Penjelasan yang sederhana tetapi mudah dimengerti. Dari cara menjelaskan, bapak kos punya karakter yang sabar, telaten, dan ingin mencari trik agar cepat menyelesaikan soal. Apalagi orangnya manis-manis ganteng, punya karisma, dan perlente penampilannya. Meski usianya masuk 45 tahun, tetapi ia masih terlihat sangat kokoh, dengan otot-otot bisepsnya yang masih tergambar jelas. Jujur, aku kagum dan ngefans banget, bahkan berharap kelak aku bisa punya pasangan dengan tipe seperti ini. Pagi itu hari Sabtu, bapak kos berencana mau olahraga pagi, sedangkan ibu kos sudah berangkat kerja. Aku ingat, jam 9 ada kuliah, sedangkan tugas dari dosen belum selesai aku kerjakan. Jujur, aku mengalami kesulitan, karena menurutku tugas ini cukup sulit. Apalagi dosen pengampu mata kuliah ini orangnya sangat tegas dan cenderung kiler. Dengan perasaan agak-agak takut, aku beranikan minta waktu sebentar pada bapak kos untuk membantu menyelesaikan tugas ini. Melihat bapak kos yang sudah memakai sepatu, aku pun terburu-terburu minta tolong. Pagi itu kebetulan aku baru saja mandi, dan untungnya aku sudah memakai singlet dan celana pendek. Sepertinya aku lupa jika dandananku yang seperti itu akan membawa aura yang bisa membangkitkan semangat. Maklumlah karena sangat terburu-terburu. Dengan senang hati bapak kembali masuk ruang keluarga, kemudian aku sodorkan tugas. "Oh ya, tugas apa Kinan?" tanya bapak kosku. Tanpa kujawab, kusodorkan saja buku tugasku. "Aku jelaskan saja, nanti coba sendiri kerjakan soalnya ya," ucap bapak kosku. Ia pun menerangkan dengan sederhana dan mudah aku terima. Aku yang duduk di karpet bawah tak putus-putusnya memandang wajahnya dari jarak agak dekat. Entah apa yang terjadi dalam otakku, semakin aku pandang wajah bapak kosku, makin tertarik saja perasaanku, bahkan kadang aku tak bisa fokus. Aku membayangkan betapa bahagianya jika kelak mendapatkan laki-laki seperti bapak ini. "Kok ngelamun?" tanya bapak kos tiba-tiba. Aku tersentak seketika, kemudian menunduk malu, karena sepintas kulihat ada yang mulai mengencang pas di depanku. Aku yakin, diam-diam bapak kosku memperhatikanku, dan pikirannya terkontaminasi akan kemolekanku. Kalau aku selesaikan tugas ini, ada gak kompensasi dari Kinan? Tanya bapak kos. "Maksudnya kompensasi apa-apa?" tanya balikku. Ia tak menjawab, tapi tatapan matanya semakin dalam menembus jantungku, yang mulai berdebar, dibarengi desiran yang lambat laun menciptakan alunan simfoni indah di pagi hari. Kini keringatku mulai panas dingin,
apalagi saat tangan bapak kosku mulai menggenggam jemariku. Mataku perlahan mulai redup, aku hanya diam saja seperti terkena hipnotis yang tak bisa aku lawan. Beberapa saat saja, aku sudah lekat dalam buayan manjanya, dan menuntunku ke suasana kos yang sepi sekali pagi itu. Bapak kosku yang sudah sangat berpengalaman, terus mengajariku. Bukan hanya soal mengerjakan tugas, tetapi juga tentang menaklukkan rasa. Entah apa yang terjadi, yang kuingat aku hanya bisa mengeluh saat bapak kosku terus berusaha membuka pintu yang masih tersegel rapat. Setelah itu, dengan tenangnya bapak kosku menyelesaikan misinya, tanpa ada perlawanan yang berarti. "Pak, aku takut kalau sampai terjadi sesuatu, nanti ibu bisa mengusirku." Hanya kalimat itu yang bisa aku ucapkan, setelah semuanya usai. Ia pun keluar sebentar, kemudian masuk lagi dengan membawa butiran kecil. "Minumlah ini yang biasa diminum ibu, semoga tak terjadi apa-apa," ujarnya dengan muka yang mulai kelihatan panik. Aku pun mulai geragapan, karena tinggal 30 menit lagi jam kuliahku dimulai. Dengan muka yang masih semrawut, aku terburu-buru berangkat kuliah dengan hati dan pikiran yang luar biasa kacaunya. Aku tak bisa fokus ke materi, ada rasa tak nyaman yang mengganggu konsentrasiku. Masih ditambah kejiwaanku yang sedih bercampur cemas. Beberapa menit aku sudah terlambat masuk ruang saat dosen Streng itu mulai meminta tugas dikumpulkan. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung ikut-ikutan mengumpulkan. Tapi anehnya, sekali koreksi langsung dinyatakan dapat nilai sempurna. Hebat memang bapak kosku, bukan saja hebat ilmunya, tapi hebat pula meluluhkan hatiku. Kata hatiku. Dan hingga masuk semester 8, kami masih belum mau mengakhiri, terus saja mengulang-ulang lagi. Kami masih suka berpetualang. Sungguh, aku tak menduga jika bisa terperangkap jerat cinta rahasia yang begitu dahsyat ini. Tentu, ini hal yang tak boleh dicontoh oleh siapapun, karena dampaknya sungguh luar biasa. Beruntungnya, setelah studiku selesai, ortuku minta aku melanjutkan ke luar negeri. Dan saat cerita ini aku tulis, aku masih bergelut dengan disertasi demi mendapatkan gelar seperti yang ortuku inginkan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Sekian dan terima kasih.